Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Yang terhormat dosen pengampu dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas materi video pembelajaran Bank Syariah. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya Diva Natifatul Raya dan rekan-rekan saya ada Almaida Lintang Putri Utami, Tasya Rizky Amalia, Nova Melinda, dan Rido Virgiawan. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 mendapatkan tema yang sangat fundamental dalam ekonomi Islam, yaitu maqasid syariah dan sistem keuangan. Seringkali kita hanya melihat bank syariah dari sisi produknya saja, namun jarang mengupas fondasi filosofis di baliknya. Oleh karena itu, materi ini akan mengulas tuntas mulai dari konsep dasar maqasid syariah, tujuan keadilan ekonomi, peran perbankan syariah dalam kesejahteraan, contoh kasus nyata, hingga analisis kritis terhadap sistem yang berjalan saat ini. Mari kita mulai dari pembahasan konsep dasar. Saya akan menjelaskan apa itu definisi dan konsep dasar-dasar maqasid syariah. Terima kasih Diva. Teman-teman, untuk memahami sistem keuangan Islam, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu maqasid syariah. Secara bahasa, maqasid berarti tujuan atau maksud, dan syariah adalah jalan atau hukum Islam. Jadi, maqasid syariah adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam demi kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dan secara umum, para ulama merumuskan 5 perlindungan utama atau disebut al-qaliyatul qansah, yaitu menjaga agama, hifz as-din, menjaga jiwa, hifz an-nafs, dan menjaga akal atau hifz al-aql, menjaga keturunan, hifz an-nasal, dan menjaga harta. Sistem keuangan syariah bertumpu erat pada poin kelima, yaitu menjaga harta. Menjaga harta di sini bukan sekedar menyimpannya, tetapi bagaimana regulasi keuangan memastikan harta tersebut diperoleh secara halal, dikelola dengan benar, tidak ditimbun serta didistribusikan secara adil tanpa adanya unsur eksploitasi. Melanjutkan konsep menjaga harta yang dijelaskan oleh Lintang. Tujuan turunan dari maqasid syariah dalam sistem keuangan adalah mencapai tujuan keadilan ekonomi. Dalam pandangan Islam, keadilan ekonomi adalah berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak, tanpa ada penzaliman. Tujuan utama dari keadilan ekonomi ini adalah mencegah terjadinya konsentrasi kekayaan hanya pada segelintir orang kaya saja. Sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran surat Al-Hasr ayat 7, sistem keuangan konvensional sering kali berfokus pada maksimalisasi keuntungan finansial sepihak melalui sistem bunga tetap. Sebaiknya, sistem keuangan syariah menuntut agar modal bergerak ke sektor real melalui prinsip kemitraan dan bagi hasil. Dengan begitu tercipta keseimbangan di mana pemilik modal dan pengelola usaha sama-sama menanggung risiko dan menikmati keuntungan secara adil. Lalu, bagaimana peran konkret bank syariah dalam mengaplikasikan maqasid syariah dan keadilan ekonomi tersebut? Peran utamanya adalah sebagai lembaga intermediasi yang tidak hanya mencari keuntungan komersial, tetapi juga mendorong kesejahteraan sosial. Sebagai contoh kasus nyata, mari kita lihat sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Ketika seorang pengusaha kecil membutuhkan modal untuk mengembangkan usahanya, bank syariah hadir dengan skema kemitraan seperti akad mudorobah bagi hasil atau murobaah jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati. Melalui akad bagi hasil, jika usaha tersebut mengalami kerugian yang bukan karena kelalaian pengusaha, maka resiko kerugian finansial ditanggung oleh bank selaku pemilik modal. Peran kemitraan seperti inilah yang membantu menggerakkan roda ekonomi masyarakat bawah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan secara bertahap. Setelah mendengar penjelasan teori dan peran ideal yang disampaikan rekan-rekan saya, mari kita lakukan analisis kritis terhadap realita industri perbankan syariah saat ini.
Secara regulasi dan aspek legal formal, bank syariah memang telah berhasil mengeliminasi unsur riba, gharar, dan masyir. Namun secara substansi atau pencapaian hakiki dari makna istilah syariah, masih terdapat tantangan besar saat ini. Portofolio pembiayaan bank syariah masih didominasi oleh ahad murabahah atau jual beli. Karena risikonya yang relatif rendah bagi bank, di sisi lain akad berbasis bagi hasil yang menjadi esensi utama keadilan ekonomi seperti mudharabah dan musyarakah, porsinya masih cenderung kecil. Oleh karena itu, tantangan ke depan bagi sistem keuangan syariah adalah bagaimana tidak hanya berfokus pada kepatuhan formalitas hukum, melainkan harus lebih mendalami esensi nilai kemaslahatan, agar dampaknya terhadap pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan menjadi jauh lebih nyata. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 yang telah memaparkan materi dengan sangat komprehensif. Sebagai kesimpulan, Maqasid Syariah merupakan ruh dari sistem keuangan Islam yang bertujuan menjaga harta umat dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi. Bank Syariah memegang peran krusial dalam mentransformasikan teori ideal ini ke dalam praktik nyata melalui produk perbankan yang adil dan maslahat. Meskipun evaluasi dan perbaikan kritis harus terus dilakukan demi kesempurnaan sistem ke depan. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2 terkait filosofi, tujuan, peran, serta analisis kritis Maqasid Syariah dalam sistem keuangan. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan baru dan pemahaman yang mendalam bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.